kelompok 1 dari mata kuliah Pancasilaan kelas A. Kami mengangkat tema dari masalah kesenjangan sosial untuk program KIPK pemerintah. Saya sendiri Stephen Chris Haryanja dengan jabatan sebagai ketua. Saya Atma Sudrajana Putri dengan jabatan kameramen. Saya Sharon Bilkis dengan jabatan sekretaris. Saya Muhammad Fajar Sari dengan jabatan kameramen. Dan saya di sini Adi Putra Umuda Ngulimu sebagai asisten sutradara. KIPK itu program dari pemerintah itu kayak buat program pendidikan mahasiswa yang kurang mampu atau yang berprestasi. Sebenarnya tuh KIPK tuh tujuannya. Nah, jadi tujuan KIPK itu buat pengurangan kesenjangan sosial ekonomi antar masyarakat lewat biaya pendidikan. Nah, buat KIPK itu ada syaratnya nggak? Ada, kalau syarat KIPK sendiri itu dia ada siswa SMA atau sederajat yang lulus pada tahun yang sama atau 2 tahun sebelumnya. Sama dia punya potensi akademik yang bagus dan juga ada keterbatasan ekonomi. Jadi ya pemerintah bikin program itu buat mahasiswa itu. Nah, terus bang untuk membuktikan cara membuktiin keterbatasan ekonomi itu buat calon penerima KIPK itu bagaimana? Oh, jadi untuk pembukti itu ada syarat-syaratnya sebenarnya. Jadi syarat-syaratnya ada kayak sebelumnya kamu tuh udah punya KIPK ya buat belajar. Terus sama kamu itu nggak mampu secara ekonomi. Dia dibuktikan dengan pendapatan kotor orang tua paling banyak 4 juta atau slip gaji orang tua. Terus apakah dalam perjalanan program KIPK itu sebenarnya udah efektif untuk mengingat program itu sebenarnya udah dalam tahun ketiga? Sebenarnya kalau dibilang efektif sih belum ya, karena kan masih banyak orang-orang yang memanfaatkan KIPK ini sebagai keuntungan buat dia, kayak sebenarnya dia mampu tapi dia bikin persyaratan palsu atau dokumen palsu yang bikin dia bisa lulus di KIPK ini. Iya. Kalian berdua lagi apa nih, guys? Oh, KIPK. Jadi KIPK-nya kalian sampai mana? Kebetulan gue juga adalah beberapa tahu tentang hal KIPK. Mau nanya nih bang, KIPK sendiri itu sebenarnya tepat sasarannya itu dari efektivitas apa? Gue penasaran aja. Sasarannya dia efektivitasnya. Pak, gue cek HP gue dulu. Menurut gue sih keberlangsungan KIPK itu sangat terasa lah bagi beberapa mahasiswa. Cuma memang terkadang secara nyatanya nggak sesuai kenyataannya. Kadang ada orang yang sebenarnya mampu, cuma karena mereka ya hal licik atau apa nggak tahu, mereka bikin kecurangan dari pemalsuan data dan apapun caranya. Nah, dan disitulah yang seharusnya ada kesenjangan sosial, yang seharusnya KIPK itu diperuntukkan untuk orang susah, malah disalahgunakan oleh yang orang masih mampu. Sehingga orang-orang kenapa di Indonesia masih banyak yang nggak bisa pendidikan, karena program KIPK itu sendiri pun nggak terjalan dengan baik, karena sistem pengawasan ini pun kurang menurut gua gitu. Makanya program efektif sangat penting sebenarnya buat kita, program pemerintah itu gitu. Terus program ini gagal nggak sih? Menurut apa? Ya sama kayak yang tadi gue bilang gagal
nggak sepenuhnya gagal karena masih ada yang beberapa dapat kesempatan untuk dapat KIPK itu kan. Cuma namun nggak merata semuanya karena dari pengawasannya aja masih kurang dari program pemerintah. Pemerintah sendiri pun nggak menggunakan pemantauan langsung ke lapangan, ke tempat mereka masing-masing, gimana kondisi rumahnya, apakah benar sesuai dengan data yang dikasih. Nah, enggak. Jadi dibilang gagal ya gagal secara pemantauan gagal, tapi untuk nggak sepenuhnya gagal ya masih ada yang dapat lah sebagian PIPK yang benar-benar orang yang tidak mampu, tapi masih ada kecurangan lah dari situ gitu. Nah terus akibat hukumnya itu yang timbul nih bang, jadi ketika ada yang melakukan pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh mahasiswa yang dimana dia menggunakan uang KIPK-nya untuk bermewah-mewah. Jadi ada mahasiswa dia tuh sebenarnya kaya banget, tapi dia ngambil ngambil KIPK orang lain gitu. Jadi mengaku dia tuh kayak sebenarnya dia tuh kaya tapi dia kayak miskin doang bang untuk bisa dapat dia. Kalau kayak gitu itu ya maksudnya jatuh ke tindak pidana karena dia melakukan pemalsuan data. Dan program ini itu bukan program yang diselenggarakan oleh komunitas dari pemerintah langsung, ada dasar hukumnya. Jadi kalau mereka masukkan data yang bisa masuk ke tindak pidana. Terus dari unsur yang ketidakbenaran itu palsu atas suatu hal atau objek yang terlepas dari luar soal benar adanya, ancaman pidana dalam pemalsuan surat ini itu bisa dipenjara maksimal 6 tahun. Tentang penjara ya. Akan tetapi menurut Kemendikbud nih, pelaku pemalsuan dokumen akan menerima beberapa sanksi, salah satunya status mahasiswanya dicabut. Terus yang dalam artian akan dikeluarkan sebagai penerima KIP kuliah dari perguruan tinggi. Jadi saat mereka ketahuan melakukan pemalsuan data itu, mahasiswa itu ganjarannya bukan penjara doang, diusir dari kampus, di drop out gitu. Iya, jadi kita mampu, usahlah kita ambil password data buat ikut KIP itu, karena masih banyak yang lebih membutuhkan daripada kita kan masih mampu itu. Jadi buat kalian-kalian yang masukkan data untuk KIPK, jangan berbuat itu. Masih ada banyak orang yang membutuhkan daripada kalian. Itu kan teman-teman. Oke, teman-teman, terima kasih. Sekian dari kami kelompok 1. Oke, bye-bye.